Shalom Alhim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 29 Juni 2022. Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana pengenalan diri kita akan Dia? Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan 11. Bacaan kedua 2 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan 18, dan Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 19. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Sejak semula gereja menghormati kedua rasul ini secara bersama-samaan. Kedua rasul ini dianggap sebagai soko gurunya gereja. Dari bacaan pertama kita dapat melihat bagaimana perjalanan hidup dari Petrus. Dia ditangkap dan dipenjara saudara. Kemudian Tuhan mengutus malaikatnya untuk membebaskannya. Paulus di dalam bacaan kedua menyampaikan pesan akhir hidupnya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. 2 Timotius 4 ayat 6. Nah, saudaraku, apa kelebihan dari dua rasul ini yang perlu kita teladani, saudara? Petrus dan Paulus adalah murid Yesus yang setia dan taat. Mereka siap sedia diutus kemana saja saudara. Dan mereka selalu bersaksi dengan penuh iman akan Yesus. Dalam Injil hari ini, iman Petrus diuji oleh Yesus sendiri. Saat itu Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Matius 16 ayat 13. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Matius 16 ayat 14. Tapi Yesus kurang puas atas jawaban mereka saudara. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Matius 16 ayat 15. Dengan pertanyaan ini saudara, Yesus hendak memastikan pengenalan murid-muridnya tentang dirinya sendiri. Dengan kata lain, Yesus ingin menegaskan pentingnya pengenalan yang benar dan pengakuan secara pribadi. Pertanyaan ini juga saudara-saudara Yesus tujukan kepada kita semua saat ini. Hari ini juga saudara. Kepada saya dan saudara. Yesus ingin mengetahui bagaimana pengenalan secara pribadi dari diri kita akan Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Sungguh sudahkah kita mengenal secara pribadi akan Yesus? Bagaimana pengenalan pribadi kita akan Dia saudara? Sadarkah kita bahwa Yesus hidup bersama dengan kita? Apakah kita punya waktu untuknya? Berapa waktu yang kita berikan dalam sehari untuk bersamanya? Untuk bersama dengan Dia, mendengar apa yang menjadi kehendak dan keinginannya untuk kita lakukan saudara. Dan bukan hanya keinginan dan kehendak kita saja yang harus didengarnya saudara. Tapi Yesus juga butuh dari kita, yaitu membutuhkan apa yang kita dengar dari Dia saudara. Seberapa sering kita membuka dan membaca sabdanya. Dan seberapa rindukah kita akan sabda dan firman-Nya. Petrus yang selalu bersama Yesus selama 3 tahun mengenal secara pribadi siapa itu Yesus. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita saat ini saudara? Bagaimana pengenalan pribadi kita
kepada Dia Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut kita secara pribadi, siapakah Yesus itu, saudara? Kita semua pasti mempunyai jawaban yang berbeda-beda satu dengan yang lain, saudara. Ini tergantung bagaimana kita menanggapi dan meresponi akan kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Dia, Yesus Tuhan kita, maka kita pun seharusnya dalam setiap perkataan, setiap perbuatan dan tindakan kita, Yesus berperan di dalamnya. Hidup kita seharusnya dapat mencerminkan Yesus. Kita harus mampu dapat seperti perkataan Kristus yang dapat dipercaya. Demikian pula perkataan kita sebagai muridnya yang mengenal akan Dia dapat dipercaya, saudara. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau renungkan seberapa besar peran yang dapat kita berikan kepada Yesus di dalam kehidupan ini, saudara. Untuk mengatur hidup kita. Dan bukan kita yang mengatur Yesus di dalam hidup kita. Dan kita mau saudara-saudara siap menjadi murid yang dipercaya untuk dapat diutus kemana saja seperti Petrus dan Paulus. Tuhan Yesus, masukilah setiap relung hati kami. Di dalam kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Aku siap diutus menerima perutusan-Mu demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Semoga kita dapat mengikuti keteladanan mereka. Shalom aleihim.